Ya, sebetulnya saya itu karir saya bermulai yang secara profesional itu di Amerika ya. Jadi setelah gagal sekolah di Indonesia, 7 tahun nggak pernah tamat juga, akhirnya saya istilahnya melarikan diri lah ke Amerika gitu ya. Alhamdulillah selesai sekolah saya di situ, ambil S1 saya bidang keuangan, kemudian juga ngambil S2 saya di George Washington University itu bidang OD namanya, Organization Development. Nah dari situlah sebetulnya saya memilih akhirnya berkarir secara profesional. Dulunya saya pengusaha gitu. Jadi waktu di Indonesia itu saya sudah bikin usaha itu di tahun 78-79. Jadi waktu saya masuk kuliah pertama itu saya sudah bikin PT sendiri, kita impor buku waktu itu. Tapi ujung-ujungnya karena orang tua saya juga pengennya saya itu selesai sekolahnya kan ya. Biasalah orang tua sudah pasti seperti itu. Orang tua juga dosen, guru, jadi pengen anaknya minimal sarjana lah. Jadi akhirnya memenuhi keinginan itu, saya selesai sekolah di Amerika, S1, S2-nya, akhirnya saya pilih apa ya, waktu itu perusahaan apa sih yang menarik untuk saya waktu itu gitu. Nah di zaman tahun 80-an itu memang yang paling besar ya, kalau sekarang ini perusahaan-perusahaan besar itu seperti Apple, Google, Microsoft ya, hampir semuanya teknologi. Tapi zaman itu minyak semuanya. Perusahaan-perusahaan minyak, Exxon, Mobil Oil, Shell gitu. Nah waktu itu ya zaman saya ya oil company itu jadi idaman gitu. Nah sehingga di awal karir saya itu masuknya di Amerika, saya masuk di Mobil Oil. Jadi perusahaan pertama saya di situ, kemudian saya bekerja waktu itu di Dallas ya, kota Dallas, Texas waktu itu. Nah disitulah saya berkarir sebetulnya secara profesional gitu ya. Nah namun demikian karena saya waktu itu adalah seorang international foreign resident namanya, itu adalah seorang karyawan internasional yang memang harusnya dikirim kemana-mana di seluruh dunia gitu ya, dimanapun Mobil Oil berada waktu itu. Tapi akhirnya saya di akhir tahun 80-an itu saya akhirnya memilih setelah nikah tentunya saya dapat seorang wanita dari Malaysia. Saya pikir-pikir ya mungkin saya pengennya balik ke Indonesia, mengabdi di Indonesia ya, dan juga itu menurut saya lebih bagus karena pada saat itu sulit sekali mencari talent-talent di Indonesia yang bagus ya, sehingga kalau saya bisa pulang mungkin saya bisa mencari karir yang lebih baik di Indonesia waktu itu. Nah disitulah saya pindah ke Indonesia kembali. Nah dari Mobil Oil itu, nah itu yang pertama kali saya melamar. Setelah itu saya nggak pernah melamar lagi. Ya, kebetulan dilamar terus gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Di tahun-tahun 90-an awal itu saya akhirnya pindah ke perusahaan minyak lagi, Shell ya, dari Belanda ya. Jadi Shell itu adalah sebuah perusahaan yang juga sangat besar, zaman itu juga salah satu yang terbesar di dunia gitu ya. Waktu itu mereka punya proyek yang namanya Olefin gitu ya, sangat besar proyeknya waktu itu. Walaupun gagal proyek itu karena zaman Soeharto waktu itu ya unsur politiknya cukup tinggi ya, sehingga pada saat itu kita gagal membangun itu. Tapi saya sempat berkarir di situ. Kemudian setelah itu karena Shell itu sendiri gagal dalam proyek Olefin yang besar itu, saya berpikir saya kembali ke Belanda ya, karena mereka minta saya pindah ke Belanda karena di sini sudah nggak ada lagi jabatan waktu itu yang mungkin cocok dengan saya. Tapi karena saya ingin berkarir di Indonesia, ujung-ujungnya pada saat itu ada beberapa opsi lah, kebetulan waktu itu tahun 94 itu ya. 94 itu akhirnya opsinya yang saya pilih waktu itu, akhirnya saya pindah ke Coca-Cola gitu. Coca-Cola Amatil Indonesia. Walaupun waktu itu ada sebuah bank yang besar banget ya di dunia gitu ya, juga minta saya pindah ke sana. Tetapi saya pikir saya lebih cocok yang mana nih kan gitu. Jadi saya bukan orang yang tipe suka pakai jas gitu ya. Nah zaman dulu itu orang-orang bank itu pakai jas, pakai dasi. Ya saya pikir waduh kalau saya pakai jas dasi itu nggak keren rasanya gitu. Jadi saya lihat Coca-Cola ini kok keren gitu ya, fun gitu ya. Pakai jeans ya ke kantor, boleh pakai baju kaos gitu ya, terserah kita gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir wah mungkin Coca-Cola ini lebih cocok. Plus waktu itu saya pikir saya sudah pernah bekerja di sebuah industri minyak ya, yang berbeda banget kalau industri Coca-Cola itu industri fast moving consumer goods namanya.
Jadi saya pikir ini mungkin banyak sekali, terutama dari sisi sales marketing, saya pengen belajar lebih banyak di situ. Nah itulah akhirnya saya pindah ke sana. Walaupun di awal-awal itu justru lucunya adalah saya itu masuknya itu sebagai direktur HR-nya gitu. Nah, tetapi cuma 1,5 tahun setelah itu saya diminta pindah menjadi GM dan terus dirotasi karena di Coca-Cola itu salah satu cara kita membangun tim dan talent itu yang bisa menjadi future leaders namanya, itu mereka harus dirotasi, itu nggak bisa di satu tempat aja. Nah, jadi akhirnya saya dirotasi menjadi GM di Sumatera Tengah waktu itu. Cuma setahun, setelah itu saya akhirnya disuruh membenahi Jawa Timur, saya jadi GM di Jawa Timur, di Surabaya. Nah, setelah berhasil di 2 wilayah itu, saya ditarik kembali ke Jakarta, saya dijadikan direktur grup di situ. Jadi membawahi semua operations di Coca-Cola Amatil Indonesia itu. Nah, disitulah sebetulnya saya banyak sekali belajar soal sales, soal marketing, soal production, quality, dan semuanya itu. Termasuk tentunya soal leadership, ya, kepemimpinan. Karena jumlah karyawan kita di awal-awal tahun 94 itu totalnya sekitar 20 ribuan gitu. Jadi cukup besar ya. Nah, jadi di situ banyak sekali saya belajar soal leadership dan juga tentunya soal sales marketing. Nah, di ujung tahun 2004 itu saya sempat ditawari gitu ya oleh sebuah investment ya company dan juga perusahaan dari Belanda gitu ya. Nah, pada saat itu dia punya mayoritas saham di sebuah perusahaan TBK di sini ya, perusahaan publik ya, namanya itu PT Sariusada yang produknya itu SGM, susu anak-anak ya. Nah, di situ mereka setahun saya negosiasi, itu cukup lama itu negosiasi 2024. Akhirnya saya putuskan untuk akhirnya mau menerima tawaran mereka untuk menjadi CEO-nya PT Sariusada di tahun 2005 bulan Mei. Saya diangkat di situ. Tapi proses setahun itu karena saya pengen waktu itu berpikir saya punya kesempatan mungkin untuk bisa juga terus berkarir di Coca-Cola, dan orang Coca-Cola juga sebetulnya pengen banget saya tetap di situ. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang saya bekerja itu baik banget dengan saya. Saya tidak pernah pergi dari mereka itu karena kasus atau yang negatif, tidak sama sekali. Dan hampir semuanya juga teman-teman yang tempat saya pernah bekerja dulunya itu, kalau bisa saya balik lagi, ya mereka dengan senang hati mungkin menerima saya. Nah, jadi waktu itu saya pikir di Coca-Cola itu udah enak banget, udah 11 tahun kan ya, teman banyak ya, posisi sudah ya namanya sudah bagus, sudah nyaman ya semuanya. Nah, tapi tantangan yang paling penting bagi saya itu adalah menjadi pimpinan yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk memutuskan ya keputusan yang tertinggi gitu ya. Nah, itu beradanya itu tentunya di pimpinan tertinggi seorang CEO. Nah, jadi pada saat penawaran itu ke saya menjadi CEO-nya PT Sariusada, akhirnya saya pilih, ya oke lah kalau begitu. Dan setahun itu saya pelajari bisnisnya mereka. Saya pikir mungkin saya bisa memperbaiki bisnis ini ya sesuai dengan harapan pemegang saham dari Belanda waktu itu. Nah, sehingga itulah akhirnya keputusan saya pindah 2005 di SGM ya. Nah, disitulah sebetulnya kita mulai memperbaiki banyak hal, banyak sekali pengalaman yang pahit dan manisnya tentunya di sana. Tapi yang ujung yang paling menarik untuk saya itu adalah pada saat kita bisa meningkatkan nilai SGM atau PT Sariusada itu. Dulu waktu kita masuk, saya masuk itu, kita memutuskan untuk membeli total semuanya bisnis itu, membeli kembali gitu ya. Nah, nilainya waktu itu di awal saya masuk itu sekitar 4 triliun. Nah, di ujung tahun 2007 itu akhirnya kita sepakat bersama-sama menjual gitu ya ke Danone gitu ya. Dari Prancis yang ya nilainya bisa hampir 5 kali lipat dari tentunya harga yang pada saat saya masuk dulunya. Nah, itu menurut saya sebuah milestone sendiri ya, saya dengan teman-teman tentunya ya, saya tidak mengatakan saya sendiri gitu ya tentunya. Nah, setelah itu karena dengan menjual SGM itu ke Danone, salah satu syaratnya itu adalah saya nggak boleh pensiun gitu. Karena keinginan saya pas waktu itu umur 45, saya pengen pensiun. Karena salah satu mimpi saya itu adalah dulu saya dari pengusaha,
habis itu saya bilang saya mau memutuskan jadi profesional. Tapi kalau saya jadi profesional, saya harus bisa sampai ke puncaknya. Nah, puncaknya itu ya CEO, jadi dirut atau presiden direktur lah ya. Nah, itu sudah tercapai dan waktu itu saya bilang sebelum umur 45. Jadi sebelum umur 45 saya sudah jadi CEO dan saya pengen pensiun pada saat umur 45. Nah, pada saat itulah saya ingin putuskan pengen pensiun, tapi sayangnya dalam perjanjian jual beli PT Sarusada itu dengan Danone, bahwa saya tidak boleh pensiun gitu. Minimal saya dengan tim itu harus stay di situ 2 tahun minimum. Nah, disitulah kenapa saya pensiunnya itu di umur 47 tahun. Jadi 2010 itu. Nah, karena disitulah tahapan kedua dari kehidupan saya yang saya ingin lakukan itu adalah mencoba membagikan ilmu pengalaman yang saya dapatkan selama ini secara profesional, mulai dari bawah sampai jadi CEO itu, untuk membantu teman-teman entrepreneur di Indonesia ini. Kenapa begitu? Karena saya ingin melihat bisnis-bisnis di Indonesia ini yang punya potensial luar biasa besarnya, tapi mungkin tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman ya membangun bisnis yang besar. Nah, saya punya pengalaman itu. Nah, disitulah saya mengumpulkan banyak teman-teman yang lain yang seperti saya, punya pengalaman profesional gitu ya, untuk mulai membantu teman-teman entrepreneur di seluruh Indonesia. Nah, itulah perjalanan karir saya sampai saya sebetulnya 2010 saya mulai membangun entrepreneurship ya, capacity building lewat Yayasan Pro Indonesia dan juga PT Mikro Investigo gitu. Ya, sebetulnya dalam leadership itu saya orang yang punya pendapat bahwa leadership itu sendiri tidak harus kaku ya. Maksudnya itu adalah tergantung situasi dan organisasi yang kita jalani itu, yang kita pimpin itu. Jadi kadang-kadang ada waktunya mungkin kita menjadi lebih otoritas gitu ya. Ada kadang-kadang kita harus lebih empowering atau memberdayakan ya. Memberikan delegasi ya, tapi secara umum ya kalau mungkin teman-teman yang pernah bekerja sama dengan saya, pasti teman-teman itu berpikir saya ini tipe orang yang empowering istilahnya ya, artinya memberdayakan orang, mendelegasikan ya, kemudian mementor ya, istilahnya itu mentor dan coaching gitu ya, itu memang stylenya saya. Itu mungkin 75% mungkin style leadership saya seperti itu. Tapi di waktu-waktu tertentu saya bisa menjadi sangat otoritas gitu. Nah, kapan waktu itu? Misalnya contohnya waktu saya di Sarusada dulunya ya, di Danone itu tahun 2006 itu terjadi krisis waktu itu karena gempa bumi di Jogja. Dan itu banyak sekali yang meninggal. Nah, pabrik kami waktu itu rusak gitu ya. 525 karyawan kami rumahnya roboh gitu ya. Waktu itu saya kebetulan lagi tugas di Malaysia, saya dapat telepon dari Direktur Teknik dan Produksi di Jogja bahwa ada gempa dan kemungkinan besar pabrik kita rusak. Nah, pada saat itu gaya kepemimpinan saya tidak bisa lagi gaya misalnya musyawarah ya, delegasi, itu nggak bisa karena dalam krisis itu kita harus mengambil keputusan cepat gitu. Nah, sehingga pada saat itu mungkin ya dalam situasi seperti itu orang akan menganggap saya otoriter gitu. Karena bagi saya kecepatan dalam mengambil keputusan pada saat krisis itu menjadi penting ya, karena gentingnya situasi dan akibat dari kelalaian kita misalnya mengambil keputusan itu bisa saja nantinya akibatnya lebih jelek. Jadi waktu itu nggak ada saya bertanya-tanya misalnya, oh kita harus bagaimana nih, apa yang harus, enggak. Pokoknya 1, 2, 3, 4 itu harus dilakukan. Ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Jadi walaupun tentunya dengan tim ya kita melakukan itu gitu. Nah, inilah yang seperti yang kalau ditanya leadership apa sih yang saya gunakan, mungkin lebih empowering dan delegating ya. Itu yang paling banyak saya pakai. Gitu. Jadi memang salah satu challenge atau tantangan seorang leader ya, terutama kalau kita mengelola atau memimpin sebuah bisnis internasional ya.
Karena uh, zaman dulu pun, ya, zaman saya bekerja di perusahaan-perusahaan asing, dan memang saya 100% kebetulan bekerjanya di perusahaan asing. Jadi saya nggak pernah bekerja di perusahaan Indonesia. Saya pernah membantu perusahaan Indonesia, iya, tapi saya tidak pernah bekerja. Jadi memang multicultural aspek itu penting banget gitu. Jadi pemahaman kita mengenai budaya orang lain, pemahaman kita mengenai misalnya cara-cara mereka berpikir, ya, itu akan menentukan suksesnya seorang leader atau tidak gitu ya. Jadi misalnya, ya, contohnya ya, salah satu kenapa tidak banyak orang-orang Indonesia yang bisa jadi CEO perusahaan asing, itu karena mereka tidak mau memahami itu. Kan itu ya. Contohnya saja, confident levelnya, ya, orang Indonesia ini dianggap rendah, ya, oleh orang asing gitu ya, karena budayanya. Jadi contohnya budaya orang Timur ini biasanya, walaupun saya tahu budaya Barat ada juga seperti itu gitu. Tapi misalnya contohnya orang budaya Timur ini, ya kalau bisa nggak usah nyakitin hati orang lain, gitu kan gitu ya. Kalau misalnya anak buah kita salah, ya udahlah nggak usah ditegur, nanti sakit hati dia nantinya, kan gitu. Loh, orang asing nggak bisa dia, kalau salah ya salah, ya udah nggak perlu, ya direct aja, saya marahin Anda di depan saya, kan gitu. Nah itu salah satu perbedaan. Nah kalau orang Indonesia nggak bisa seperti itu, padahal dia memimpin anak buah yang secara kultural berbeda-beda, dia akan dianggap lemah, nggak confident, kan misalnya itu contohnya. Cara berkomunikasi pun juga begitu. Bahasa yang dipakai saja kadang-kadang itu sudah beda banget gitu, ya. Jadi walaupun kita memakai sama-sama bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris orang Indonesia dengan bahasa Inggris orang Inggris, ya, padahal sama-sama ini, itu akan berbeda dianggap sama mereka. Karena pemilihan kata-kata kita aja sudah berbeda misalnya. Contohnya misalnya ya, banyak orang bilang, misalnya, kamu bisa nggak melakukan hal ini misalnya ya, kalau saya tanya ya, can you do this misalnya ya. Nah orang Indonesia paling sering jawabnya apa? I will try. Wah, saya akan coba. Nggak bisa, di orang saya itu nggak bisa. Oh, I will try, berarti you nggak serius dong. Tapi kalau saya akan menjawab itu, can you do this? Of course, yes, I can. Kan gitu ya. Nah itu kan, kalau kita pakai kata I will try, walaupun sama-sama bahasa Inggris juga, tapi penggunaan kata-kata kita aja sudah berbeda. Mereka anggap kita, wah ini orang nggak serius, atau nggak berani, atau nggak confident, atau memang nggak bisa, kan gitu. Padahal orang Indonesia maksudnya kan, apalagi orang Islam nih, nggak bisa tuh, insya Allah dong. Kan insya Allah itu kan di kacamatanya orang bule, insya Allah itu seolah-olah Anda ya nggak yakin ini, kan gitu. Jadi pemahaman budaya, pemahaman bahasa, penggunaannya itu akan sangat berpengaruh. Nah apalagi yang berpengaruh pada saat kita leadershipnya itu. Nah stylenya tadi itu, ya sudah jelas ya, kalau kita berhadapan bekerja di perusahaan-perusahaan Western countries namanya ya, Eropa itu Amerika, Australia ya, yang lebih ke Western itu, ya cara memimpinnya kebanyakan itu lebih ke direct gitu ya lebih ke direct ya, walaupun ada unsur empoweringnya, dan jadi mereka akan melihat pemimpinnya lemah atau tidaknya ya, kalau gaya kepemimpinannya itu misalnya terlalu musyawarah misalnya ya walaupun sebetulnya di konsepnya manajemen luar negeri pun musyawarah itu juga ada gitu. Nah, tapi penggunaannya itu akan menentukan nantinya. Jadi saya banyak sekali ya, punya anak buah orang India, orang Inggris, orang Belanda, itu beda-beda walaupun sama-sama bule ya. Belanda itu nggak sama dengan Amerika. Belanda itu kalau soal angka, soal kepastian tuh nggak bisa. Prancis itu gaya Jawanya orang bule itu. Jadi kalau orang Prancis itu walaupun lebih direct misalnya ya, nggak bisa juga terlalu direct banget gitu. Dia gaya orang Jawa itu kan ya. Jadi kalau tanya itu iya nggak? Iya, tapi iyanya belum tentu iya nih, kan gitu. Nah jadi saya sudah pernah bekerja dengan Danone, orang Prancis, Belanda di Shell, Amerika Mobil Oil, Coca-Cola itu, Australia itu Coca-Cola Amatil itu juga ada Australinya, beda-beda dalam konteksnya. Tapi secara umum intinya apa? Kalau kita orang Indonesia, memang harus belajar leadership yang lebih kompleks ya. Itu kita harus mempunyai experience internasional kalau bisa, tentunya berhadapan dengan mereka, sehingga kita bisa menerapkan leadership yang tepat untuk memimpin mereka. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sih,
selama ini saya memimpin orang-orang bule atau apa itu nggak ada persoalan gitu ya, dan ya kami baik-baik sekali ya sampai sekarang pun sebetulnya kalau saya masih mau, mereka pengen aja saya kalau bisa bekerja lagi gitu ya. Ya, yang salah satu yang paling mendalam ya pengalaman saya yang saya dapatkan selama ini bekerja di perusahaan-perusahaan asing ini adalah soal integritas. Ya, itu nggak ada komprominya kalau integritas itu. Beda dengan orang Indonesia. Ya, ya walaupun lucu banget bagi saya. Jadi kadang-kadang kontradiktif ya. Jadi misalnya contohnya gini, integritas ya. Dulu saya ingat banget di Coca-Cola ya. Itu di Padang kejadiannya. Itu salesman saya ketahuan mengambil satu box Coca-Cola. Ya mungkin nilainya cuma 20.000. Pertama saya pecat dan saya masuk penjara. Nah itu. Bagi orang Indonesia melihat style saya seperti itu, saya dianggap kejam, ruthless, tidak punya hati, dan segala macam. Nah itu ya. Sampai orang tuanya aja, istilahnya itu mau mohon-mohon ya ke saya supaya anaknya tidak dipenjara, dan malah bersedia memberikan sertifikat tanahnya ya untuk jaminan ya, padahal hanya 20.000 loh satu kaleng, satu box kaleng situ ya waktu itu. Tapi saya diajarkan di perusahaan-perusahaan saya dulunya sampai terakhir saya bekerja itu masalah kepercayaan, masalah kepercayaan. Jadi bukan soal nilainya 5.000 atau 1 miliar. Kalau yang 5.000 aja dia bisa ambil, ada kesempatan. Bagaimana kalau kesempatan 1 miliar di depannya dia? Kemungkinan besar diambil juga toh. Itu contohnya ya. Integritas itu penting banget ya. Yang kedua ya, yang values atau nilai yang paling banyak saya pelajari itu adalah soal apa namanya itu ya, disiplin ya. Disiplin ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa, waktu zaman ini di Indonesia tapi ya, waktu masih kuliah atau masih SMA ya waktu itu, wah saya orang yang paling tidak disiplin, tidak pernah tepat waktu, nggak jelas juga. Tapi kalau Anda tanya saya sekarang bagaimana, dan silakan tanya ke teman-teman saya yang pernah bekerja dengan saya, soal waktu itu menjadi sangat penting bagi saya, disiplin itu. Ya. Jadi bagi saya mending saya lebih cepat 1 jam dibandingkan saya terlambat 1 menit gitu. Kecuali kalau ada yang emergency, misalnya ada kecelakaan, ada traffic jam. Ada traffic jam aja bagi saya bisa atur toh. Saya bisa tahu kok Jakarta itu traffic jam, berarti saya harus jauh-jauh hari dong. Saya harus menyiapkan kan itu ya. Tapi saya nggak ada alasan bagi saya soal disiplin itu. Nah itu padahal dulu saya nggak pernah itu. Jadi disiplin ya. Tadi soal integritas, soal disiplin. Yang ketiga itu adalah soal belajar, keinginan untuk belajar. Ya. Jadi saya dididik dari dulu ya, menjadi seorang profesional itu untuk tidak tergantung ke perusahaan itu untuk mendidik saya gitu. Karena budaya learning, lifetime learning itu sangat penting. Sehingga banyak orang yang merasa bahwa kalau saya nggak diberikan training, dikasih suruh workshop oleh perusahaan, ya saya tidak akan melakukannya. Saya tidak menunggu nasib saya gitu oleh perusahaan. Jadi saya diajarkan untuk punya budaya seperti itu, dan itu juga yang saya didik teman-teman ya. Lalu yang keempat, yang biasanya itu values yang selalu saya coba tanamkan itu adalah istilahnya itu empowering tadi itu. Bagaimana kita memberdayakan orang. Karena kami dari dulu diajarkan untuk tidak selalu membangun tim. Jangan pernah sendirian. Selalu bangun tim. Nah ini salah satu yang problem saya dengan teman-teman yang sekarang, terutama yang UMKM ya, yang kebanyakan jadi chief everything officer nih, semuanya dilakukan sendiri kan gitu ya. Wajar sih menurut saya gitu, wajar karena mungkin di awalnya seperti itu. Tapi minimal mindsetnya itu, harus ada mindset untuk membangun tim itu. Nah lalu yang terakhir biasanya yang values yang paling sering ya, yang saya dapatkan lebih dalam walaupun banyak ya, itu adalah masalah bagaimana kita, ya tadi itu soal learning-nya itu, tapi bagaimana kita itu menyiapkan tim kita itu bisa untuk menjadi tim yang sukses gitu ya. Jadi saya ingat banget itu dulu di awal-awal karir saya jadi CEO di Sarusada itu, saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya punya target hanya 5 tahun sih sebetulnya. Jadi artinya maksud saya itu bukan nakut-nakuti. Banyak juga teman-teman, oh, jadi maksud Pak Budi apa? Loh, kan mimpi saya mau pensiun kan itu. Tapi maksud saya adalah
Saya punya target 5 tahun itu artinya apa? Dalam 5 tahun ini saya harus menyiapkan Anda ini, tim saya ini bisa menggantikan saya kan itu. Jadi saya nggak justru saya akan sangat-sangat berkecil hati dan merasa gagal kalau saya tidak bisa menyiapkan tim yang di bawah saya itu bisa menggantikan saya dalam waktu yang 3 sampai 5 tahun itu. Nah, jadi kalau di Indonesia, apalagi kalau pegawai negeri nih, wah, kalau ada orang lebih pintar dari dia, wah itu jadi ancaman kan gitu. Ya, karena wah ini ancaman untuk posisi saya nih, jangan-jangan dia yang nanti ngambil posisi saya bagaimana nantinya. Kalau saya justru, kalau bisa orang-orang saya itu di bawahnya jauh lebih pintar dari saya, dan sesegera mungkin bisa menggantikan saya. Karena konsep yang kita bangun dari dulu itu, istilahnya kami itu orang, itu tidak ada satupun yang indispensable namanya. Tidak ada satupun orang yang tidak bisa tergantikan. Kalau kita dalam sebuah bisnis atau organisasi, ada orang merasa dia tidak tergantikan, wah itu sudah bahaya itu. Dia bisa menjadi apa ya namanya ya, punya apa namanya ya, truth kan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, alah, mana mungkin dia mencat saya. Orang bisnis ini tergantung ke saya kok. Kalau ada orang yang bilang gitu ke saya, orang itu yang pertama saya pecat itu. Karena bagi saya tidak ada satupun orang atau posisi di perusahaan saya atau di perusahaan yang saya jalankan itu yang bisa seperti itu. Artinya semua orang bisa digantikan, termasuk saya sebagai CEO. Dan itu selalu saya sampaikan ke mereka. Gitu. Karena saya bilang, Anda harus siap menggantikan saya. Karena suatu saat misalnya, ya saya nggak tahu nih umur saya. Tiba-tiba saya ditabrak misalnya kuda misalnya atau sapi itu meninggal saya kan gitu ya misalnya. Saya nggak tahu kan ini ya. Lah siapa yang gantikan kan itu? Bukan menunggu saya pensiun, bisa aja besok saya sakit, bisa juga. Jadi organisasi yang bisa sustainable itu kalau semua orang itu siap menggantikan siapa aja nantinya di atasnya. Kalau enggak mati tuh perusahaan toh. Begitu orang itu mati, ya udah. Makanya banyak sekali owner-owner ya atau family business yang bapaknya mati, bisnisnya berantakan. Karena semuanya tergantung ke orang itu. Nah itu yang saya nggak mau. Nggak ada yang boleh tergantung ke saya. Semuanya harus saling tergantung dan saling bisa menggantikan. Itu konsepnya. Ya sebetulnya FMCG itu menarik banget ya. Kenapa saya makanya dari perusahaan minyak itu saya pindah ke salah satu perusahaan yang paling punya nama ya tentunya di dunia ya. Coca-Cola itu sebagai brand of the century lah. Mungkin sekarang kalah mungkin dengan Apple dengan segala macam. Tapi kalau dia sudah 136 tahun soalnya kan ya. Semua orang masih ingat itu. Nah mereka termasuk kelompok FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods. Jadi kalau dilihat trennya, ya, kalau bagi saya adalah selagi manusia ini masih ada, masih hidup ya, maka kebutuhan-kebutuhan untuk apa namanya ya, barang-barang konsumer ya, servis dan jasa untuk konsumer itu tetap ada. Jadi kalau kita lihat trennya bagaimana? Trennya terus tumbuh secara umum ya, pasti ada masa turun naiknya pasti ada. Tapi kalau lihat long term itu sebetulnya trennya ada. Cuman mungkin yang jadi perbedaan sekarang adalah yang akan drive ya, yang akan menyetir sebetulnya trennya konsumer itu tidak sama lagi dari zaman-zaman dulu misalnya. Kalau dulu mungkin ya perusahaan itu yang drive gitu ya, apa yang diinginkan oleh konsumen dan segala macamnya. Tapi sekarang mungkin konsumen itu yang akan drive ya, dengan mungkin ekosistem yang ada, dengan teknologi, ya perubahan-perubahan consumer behavior ini menjadi dinamika dari fast moving consumer goods itu luar biasa menariknya. Jadi kalau dilihat tumbuhnya, tapi apakah tumbuhnya seperti kategori-kategori baru seperti teknologi startup? Ya mungkin tidak gitu. Nah, cuman secara konsep bagi saya itu adalah industri yang defensif gitu ya. Karena selagi manusia masih hidup, itu masih tetap dibutuhkan. Ya sebetulnya kan ini ya, kan ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu adalah mengenai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Ya. Jadi
itu juga pasti mungkin dipengaruhi oleh teknologi ya dan segala macam. Tapi proses ya dan bisnis model itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini karena transformasi dari teknologi dan digitalisasi. Jadi itu sebetulnya yang mungkin perbedaan yang signifikan menurut saya. Kalau misalnya contohnya Coca-Cola tadi, ya produknya dari 136 tahun yang lalu, ya itu juga rasanya juga nggak berubah ya. Formatnya ya paling ya kalengnya berbeda, mungkin botolnya berbeda. Tapi itu, cuman cara mereka misalnya menyampaikan produknya mungkin berbeda karena teknologi, adanya digitalisasi, mungkin cara mereka mengkomunikasikannya jadi berbeda dengan dulunya gitu ya. Kemudian proses-proses yang dilakukan dalam mulai dari istilahnya itu inputnya ya sebuah bisnis itu sampai ke konsumennya itu menjadi berbeda karena adanya kemajuan-kemajuan teknologi. Tapi kalau cerita produk dan jasanya, ya kalau mie ya tetap aja mie kan loh gitu ya. Mungkin cara inovasi mie-nya yang akan berbeda mungkin ya, tapi teknologi itu sendiri akan banyak merubah landscape dari cara berbisnisnya, terutama FMCG itu juga akan sangat berbeda dengan zaman saya dulu ya. Pasti karena tidak ada misalnya sosial media, digitalisasi boleh dikatakan ya mungkin tahapannya masih dalam internet biasa gitu ya. Maka cara mengkomunikasikan sudah pasti berbeda channel komunikasinya kita ya ke apa namanya itu ketergantungan kita misalnya terhadap TV, radio ya, billboard ya, itu sangat tinggi. Tapi zaman sekarang ya, walaupun tetap itu masih menjadi salah satu channel komunikasi yang terbesar dan belum bisa dilepaskan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi sekarang ini banyak alternatif channel komunikasi yang bisa dilakukan akibat dari tadi itu, akibat dari perubahan-perubahan teknologi dan juga akibat dari teknologi itu sendiri mempengaruhi juga behaviornya konsumer itu sendiri. Karena ujung-ujungnya kan kalau behavior dulu konsumernya belum ada sosial media, ya dia nongkrong di depan TV. Jam 7 dulu saya ingat banget tuh kalau yang mahal-mahal spotnya TV itu adalah kalau misalnya ada apa namanya itu ya, sinetron ya. Namanya apa, ada Abu Janda lah yang ya bawang merah bawang putih, saya ingat banget itu dulu tuh. Wah itu mahal banget tuh kalau harus ngiklan di situ itu, karena kita tahu tuh kalau itu yang ditayangkan tuh orang biasanya sudah tahu tuh duduk di situ depan TV. Tapi zaman sekarang nggak iya sih mungkin masih ada, tetapi sudah banyak juga yang shifting. Nah itu kayak saya punya anak 5 ya misalnya ya, saya lihat hampir tidak pernah saya melihat mereka nonton TV. Saya sendiri mungkin hampir tidak pernah juga nonton TV. Paling kalaupun ada news ya sekali-sekali, itu pun news saya sudah bisa scroll aja tuh di handphone saya atau di komputer saya. Jadi itu saja sudah shifting kan itu ya. Nah cuman persoalannya adalah kalau tadi itu misalnya kalau di cara kita berkomunikasi, contohnya dulu itu one way lebih banyak misalnya itu iklan, nah sekarang ini enggak toh. Sekarang ini sudah networking gitu ya, yang kita nggak bisa komunikasi sendiri karena ada feedbacknya, ada reviewnya, ada komennya. Jadi lebih kompleks ya, tetapi justru menurut saya ini menjadi tantangan yang menarik ya. Bagaimana kalau misalnya perusahaan-perusahaan FMCG ya yang besar-besar itu pun bisa memanfaatkan semua ekosistem ini, itulah yang menjadi bisnis yang akan unggul nanti ya ke depan.